Salam kerahiman. Hari ini tanggal 29 Juni. Kita akan baca dari 1604 dan 1691. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1604. Dalam adorasi, ketika aku mengulangi doa Allah yang kudus beberapa kali, tiba-tiba kehadiran Allah yang hidup meliputi diriku dan dicekam dalam roh, aku berdiri di hadapan Allah yang agung. Aku menyaksikan bagaimana para malaikat dan para kudus Tuhan memuliakan Allah. Kemuliaan Allah itu sedemikian besar, sehingga aku tidak berani melukiskannya, sebab aku tidak akan mampu melakukannya. Dan aku takut kalau jiwa-jiwa akan berpikir bahwa apa yang telah aku tulis sudah mencakup semuanya. Santo Paulus, kini aku memahami mengapa engkau tidak ingin melukiskan surga, tetapi hanya berkata bahwa mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tidak pernah masuk dalam hati manusia apa yang telah dipersiapkan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Sungguh, memang harus demikian. Semua yang datang dari Allah akan kembali kepadanya dengan cara yang sama dan memberikan kepadanya kemuliaan yang sempurna. Kini aku melihat dengan jelas bagaimana aku menyembah Allah. Oh, sungguh memprihatinkan. Sungguh, semua itu hanya ibarat satu tetes kecil dibandingkan dengan samudra kemuliaan surgawi yang serba sempurna. Ya Allahku, betapa baiknya Engkau karena sudi menerima juga pujianku, dan sudi menatap aku dengan penuh kebaikan serta mengizinkan kami mengetahui bahwa doa kami menyenangkan Engkau. Lanjut ya, di 1691. Oh, betapa besarnya kerinduanku untuk mempersembahkan kemuliaan kepada kerahiman-Mu, sedangkan untukku sendiri kepahitan dan penderitaan. Ketika aku menyaksikan kemuliaan kerahiman-Mu, kebahagiaanku tiada tara. Biarlah segala murka, penghinaan, dan kesendirian tertumpah atas diriku, asal saja kemuliaan dan pujian bagi kerahiman-Mu bergema di mana-mana. Hanya inilah yang penting. 1604. Dalam adorasi, ya. Di adorasi itu Suster Faustina berdoa, Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Doa singkat ya. Dia lakukan doa itu berulang-ulang kali. Tiba-tiba kehadiran Allah meliputi diriku, katanya, ya. Dan di sana aku menyaksikan bagaimana para malaikat dan para kudus Tuhan memuliakan Allah. Kita belajar lagi satu hal dari Suster Faustina. Di dalam adorasi bisa kita berdoa singkat, seperti tadi yang Suster Faustina lakukan. Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Doa sampai masuk ya. Dan Faustina katakan, tiba-tiba kehadiran Allah meliputi diriku
Dan dia bisa melihat para malaikat dan para kudus Tuhan memuliakan Allah. Dan kemuliaan itu begitu besar. Bahkan Suster Faustina nggak berani nulis di buku ini. Karena kalau ditulis, nanti takutnya yang baca membayangkan, oh surga itu seperti itu. Padahal nggak bisa dilukiskan. Jadi dia bilang, saya nggak mau nulis. Dan Suster Faustina juga bilang, pantesan aja Santo Paulus juga nggak mau nulis. Ya. Di sana Santo Paulus di 2 Korintus 12 ayat 1-6 cerita tentang penglihatan-penglihatannya dia dan pernyataan-pernyataan yang dia lihat. Ya. Di ayat kedua, Paulus katakan, tiba-tiba orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi kalau kita baca, ternyata surga itu ada tingkat-tingkat. Karena Paulus katakan, tiba-tiba orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ada tingkat ya. Jadi masih ingat cerita seorang bapak yang bilang ke saya, udah jangan macam-macam, nggak usah sok suci, nggak usah terlalu suci, nggak usah terlalu macam-macam. Yang penting hidup aja, jangan susahin orang, jangan jahatin orang, nggak merugikan orang. Saya di surga, di pinggir, di yang paling pinggir juga nggak apa-apa. Cuma pertanyaannya tadi, yakin nggak Bapak ada di surga? Apalagi sekarang kita tahu surga itu ternyata ada tingkat-tingkat ya. Seperti Paulus katakan, orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Di 1 Korintus 2 ayat 9, di situ juga dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar, itu yang Tuhan sediakan. Jadi di sini Suster Faustina nggak mau mencatat betapa kemuliaan Tuhan yang dia lihat. Dikatakan lagi, semua yang datang dari Allah akan kembali kepadanya dengan cara yang sama dan memberikan padanya kemuliaan yang sempurna. Di situ Suster Faustina melihat ya, dikatakan, aku melihat bagaimana aku menyembah Allah. Kita juga dari catatan-catatan Suster Faustina, kita sudah baca, sudah hampir 1 bulan, sudah 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Kita juga tahu bagaimana Suster Faustina memuliakan Tuhan, bagaimana dia menyembah Tuhan, bagaimana kehusukan, persiapan yang dilakukan oleh Suster Faustina. Tapi di situ Suster Faustina bilang, aku melihat bagaimana aku menyembah Allah, sungguh memprihatinkan. Jadi menurut dia apa yang dia sudah lakukan itu nggak ada apa-apanya ya. Dikatakan sungguh memprihatinkan. Mungkin kita boleh refleksi hal ini. Apa yang kita lakukan? Kita merasa sudah hebat, kita pergi ke misa setiap hari, kita ikut adorasi, kita ikut jalan salib, ikut novena ini, novena itu, kita sudah berdoa, sudah apa? Mari kita refleksi kepada Suster Faustina. Dia sudah lakukan seperti itu aja, dia bilang sungguh memprihatinkan. Karena dia bilang dia tuh ibarat setetes kecil dibanding dengan samudra kemuliaan surgawi yang serba sempurna. Nggak ada apa-apanya. Begitu pula kita semua, kita nih papa, kita nih nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan samudra kemuliaan surgawi yang serba sempurna. Tapi karena Suster Faustina tahu Allah itu Maha Rahim, sehingga dia katakan, ya Allahku, betapa baiknya Engkau. 1, Engkau sudi menerima pujianku. Ini juga satu kerendahan hati bahwa Faustina memuji, dia tahu Allah itu Maha Rahim, dan Allah menerima pujian yang dipanjatkan oleh Suster Faustina. Betapa baiknya Engkau, karena sudi menerima pujianku, dan sudi menatap aku dengan penuh kebaikan. Tadi sudah dibayangkan ya,
Suster Faustina itu cuma setetes kecil dibandingkan dengan samudera kemuliaan Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Tapi Suster Faustina tahu Allah itu Maha Rahim. Sehingga dia bisa bersyukur karena Allah yang begitu mulia mau menerima pujian dari Suster Faustina yang papa. Bahkan Allah mau menatap Suster Faustina yang papa dengan penuh kebaikan. Dan yang ketiga, mengizinkan kami mengetahui bahwa doa kami menyenangkan Engkau. Kalau mau bicara tentang sempurna, kita ini nggak ada apa-apanya. Seperti Suster Faustina bilang, saya ini seperti setetes kecil dibandingkan dengan samudera kerahiman Tuhan, nggak ada apa-apanya. Tapi Suster Faustina kasih tahu juga, Engkau tuh maha baik, Engkau maha rahim. Sehingga Engkau sudi menatap aku dengan pandangan mata yang penuh kebaikan. Engkau mau mendengarkan doaku, memberikan konfirmasi bahwa Engkau mendengarkan doaku. Dan yang ketiga adalah sudi menerima pujianku. Oleh sebab itu dalam hidup kita ini ya, jangan berhenti memuji Tuhan. Pujilah Dia. Kalau kita baca yang kemarin dikatakan, Tuhan minta kita menulis tentang kebaikan Tuhan. Dengan kita menulis kebaikan Tuhan, kita sudah memuji Dia. Ya. Tuhan sudi menerima pujianku, jadi yang harus kita lakukan adalah kita tak henti-hentinya memuji Dia. Tuhan mau menatap, jadi kita pun perlu menatap Dia, mengandalkan Dia, bersandar pada Dia, menceritakan ada keterbukaan, ada relasi dengan Dia. Dan satu lagi, Tuhan itu memberikan konfirmasi bahwa Dia senang dengan doa-doa kita. Jelas ya? Kita akan masuk ke doa penutup. Doa penutup itu saya mau ambil dari 1691. Dari yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Kita lihat lagi 1691. Kita doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, ketika Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menyaksikan kemuliaan kerahiman-Mu, aku sangat berbahagia. Biarlah segala kemurkaan, penghinaan, dan kesendirian itu tertumpah atasku. Asal saja kemuliaan dan pujian bagi kerahiman-Mu bergema di mana-mana. Karena hanya itulah yang penting, karena kami tahu Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami, Engkau Allah yang maha baik. Engkau sudi menerima pujian-pujianku yang tidak sempurna. Engkau sudi menatap kami semua manusia berdosa dengan pandangan-Mu yang penuh kasih. Dan Engkau juga mau menerima doa-doa kami yang tidak sempurna. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu. Berkati kami semua anak-anak-Mu dan berkati karya-karya pelayanan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan
Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya